Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Kami berharap pagi hari ini Anda akan sangat exciting gitu ya. Karena kita akan membahas tema yang keren banget, Proven Steps to Set Exciting Goals for 2022. Saya sudah bersama-sama dengan Mr. Exciting. Ada Mr. James Green. Pak James ngomongin soal bikin steps yang proven ya. Terus kemudian kita menatapnya dengan exciting gitu. Ini barangkali kalau dibilang suruh exciting, aduh Pak James kayaknya saya udah gak punya energi gitu ya. Tapi gini deh, kenapa sih kita selalu diingatkan penting untuk membuat goals? Kalau nggak ada goals, ya hidup itu sudah bisa jalan seperti biasa, seperti ordinary, seperti normal. Jadi kalau kita tanpa goals, kita jalani hidup seperti ordinary dan normal, ya akhir tahun depan gini-gini aja sih. Karena tidak ada kemajuan, tidak ada level up ya, tidak ada upgradingnya ya. Udah capek lah, nggak bisa exciting. Justru goals yang exciting itu menggairahkan kita. Tanpa ada goals yang exciting itu, justru kita kekurangan energi. Maka dari itu pentingnya satu, punya goals. Dan kedua, goalsnya exciting. Supaya sepanjang tahun 2022, kita kerjakan sesuatu itu dengan tujuan yang lebih jelas, ya bukan hanya semata-mata apa yang mau dicapai, tapi kenapa pentingnya kita capai itu, ya tujuan yang lebih jelas, dan tujuan yang lebih jelas ini justru menggairahkan kita. So, the goals is the thing that makes it exciting. Kenapa justru Pak James memberikan highlight ya itu kepada proses atau juga perjalanannya? Ada goals atau tanpa goals, kita sama-sama akan lewatin tahun 2022 kok. Gak ada yang duluan sampai kedua-dua gitu ya. Betul ya kan? Nah dengan ada goals, moga-moga setelah 365 hari ada sesuatu yang lebih signifikan yang bisa kita capai kan. Dalam goals itu ada dua manfaat buat saya ya. Satu adalah apa yang kita capai, tapi kedua adalah dalam proses pencapaian itu kita jadi lebih keterampil, ya jadi lebih pengetahuannya jadi tambah, networknya kenalan lebih banyak dan sebagainya kan ya. Kita not only get what we target to, but we become more skillful, more knowledgeable, ya, more friends, gitu kan. Kita menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya, gitu. Nah itu buat saya itu yang lebih penting. Nah kalau goals yang kira-kira akan bisa tercapai di 2022 itu yang kayak gimana Pak Jen? Katakanlah ya, goal itu adalah masing-masing pertandingan tetapi di dalam satu musim gitu loh ya. Di dalam satu musim kan tergantung jumlah timnya, bisa terdiri dari 20 pertandingan panjang satu musim. Nah, satu musim itu bisa dibilang okay, let's say ya, what do you want to achieve 3 years, 5 years atau 10 years from now? Oke ya. Jadi kita harus bayangin nih, 3 tahun dari hari ini kondisi kita seperti apa sih pribadi maupun perusahaan. Tergantung apa goals yang Anda mau capai. 3 tahun dari sekarang, apa yang mau Anda capai? Kondisi Anda mau seperti apa? Hasilnya mau seperti apa? Oke? Nah, berdasarkan 3 tahun dari hari ini, kalau semua jalan dengan lancar, ini loh yang sudah saya capai, ini loh kondisi saya. Nah, agar supaya 3 tahun kelak ini akan tercapai, setiap tahun dari sekarang, apa yang harus saya capai? Setiap tahun dari sekarang, apa goal saya tahun 2022, 2023, 2024? Sehingga at the end of 2024, setelah 3 tahun, ini loh benar-benar terwujud. So goals itu adalah setiap tahun apa yang mau kita capai supaya ujung-ujung itu yang kita cita-citakan terwujud gitu ya. Nah karena yang 3 tahun itu kita excited banget kan, wah kalau saya bisa capai itu keren banget loh, itu keren banget loh. Nah maka dari itu setiap tahun itu goalsnya justru sedikit demi sedikit, langkah demi langkah menuju ke hasil itu yang exciting kan. Setiap tahap dalam perjalanannya kita akan jadi excited, betul? Karena kita sudah satu langkah lebih mendekati final tujuannya kan. Ya, itu dia. Ya, so goals yang exciting itu adalah step by step. Apa yang saya bisa capai langkah demi langkah, dan setiap langkah itu bawa saya lebih dekat ke hasil yang saya inginkan. Goals itu, smart listeners, itu banyak orang sudah tahu dan ini sudah umum sekali ya. Orang bilang setting goalsnya harus smart di Smart FM. Smart itu cerdas ya. Smart itu singkatan untuk apa? Smart itu unsurnya satu, spesifik ya. Saya mau tahun 2022 saya lebih sukses, dan Smart M itu adalah measurable, harus bisa diukur. Baru kita tahu capai atau tidak capai.
on track atau tidak on track kan ya. A itu achievable. Achievable itu adalah sesuatu yang tidak terlalu muluk-muluk. R itu realistic. Yang tidak realistic itu adalah saya mau tumbuh tangan ketiga. Itu kan tidak realistic sama sekali. Dan T itu adalah time. Ada batas waktunya. Oke, kapan ini harus tercapai? Yang menarik adalah semakin tinggi kemampuan kita, semakin kita ajak kerjasama dengan orang-orang yang lebih capable daripada kita. Semakin sesuatu yang tadinya nggak realistik akan jadi realistik. Semakin kemampuan kita meningkat, semakin kita belajar cara yang baru, semakin kita rangkul orang yang lebih hebat dan lebih kompeten daripada kita, semakin T-nya, waktunya jadi lebih singkat. Siap. Saya Ola Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day.